Selamat siang anak negeri, apa kareba? Baik-baik saja kan? Namaku Dandi Widi. Siang ini, aku akan ajak kalian buat jalan-jalan di Polewali Mandar. Di sini, aku mau belajar buat pizza khas Mandar. Aku juga mau icip-icip berbagai makanan khas dari Sulawesi Barat. Aku juga mau melihat tradisi Sayang Patudu. Tradisi kuda menari yang selalu ada di acara pernikahan. Selengkapnya hanya di Jejak Anak Negeri. Sekarang, aku lagi bareng anak-anak di sekitar Pantai Mampi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Aku lagi seru-seruan main tarik-tarikan pelepah kelapa. Seperti layaknya daerah pesisir, kelapa adalah salah satu pohon yang sangat lazim ada. Sepanjang mata memandang, di situ kita menemukan simbol pramuka ini. Pelepah kelapa lengkap dengan daunnya yang masih segar, lagi aku pakai buat balapan. Walaupun lawanku harusnya tidak berimbang, tapi yang naik di pelepahku ada 2 orang. Jadi lebih berat. Apalagi kita harus menarik di tanah berpasir seperti ini. Jadi lebih susah larinya. Nafasku sampai mau habis begini. Capek. Sudah lama aku nggak main dengan anak-anak begini. Aku istirahat sebentar ya. Ya. Oke. Saya lagi menunggu nelayan balik ke Mampi. Seperti kebanyakan masyarakat Mandar, nelayan biasanya pulang dengan perahu sandeknya saat hari menjelang siang. Biasanya mereka membawa hasil ikan tangkapannya. Jadi biasanya nelayan Desa Laliko ini kalau udah mulai siang itu sudah mulai menepi atau bersandar, Om ya. Iya, betul. Dan biasanya membawa banyak ikan. Nah, sekarang saya mau bantu Omnya. Sekalian minta satu, Om. Boleh? Iya, boleh. Ih. Tapi kecil-kecil semua ini, Om. Iya. Yang besar? Ada. Oh, ini, Om. Iya. Saya minta ini ya. Iya. Boleh? Oke. Wih, ternyata ada juga ikan tongkol yang aku cari. Aku minta ya, Pak. Foto ikannya. Jadi setelah kita ambil ikan tadi, ikan ini akan kita masak baupe api. Nah, untuk memasak baupe api ini menggunakan bahan-bahan khusus. Salah satunya ada pamaisang dan juga bawang mandar. Bagaimana rasanya itu ya? Baupe api adalah salah satu masakan khas Mandar berbahan dasar ikan. Sedikit berkuah dan bercita rasa sedikit asam. Seperti namanya, karena bau dalam bahasa Mandar berarti ikan, dan pe api adalah dimasak atau direbus. Potong ikan tongkol menjadi ukuran yang lebih kecil, biar lebih mudah masaknya. Biar bumbunya juga lebih gampang meresap. Bumbu yang diperlukan cukup gampang ya. Pokoknya bumbu yang sering digunakan oleh masyarakat Mandar, seperti lada dan cabai merah besar yang sudah dibuang bijinya, biar rasa pedasnya tidak terlalu dominan. Selain bumbu yang dihaluskan, ada juga bawang mandar yang dipotong kecil-kecil. Bawang mandar adalah sejenis bawang preo, tapi lebih kecil dan lebih pendek. Bagian yang dimanfaatkan mulai dari umbi hingga daunnya. Satu lagi yang tidak boleh dilewatkan kalau mau masak baupe api, yaitu pamaisang. Kayak yang mana pamaisang? Oh, ini pamaisang. Nah, jadi ini namanya pamaisang. Pamaisang itu adalah bumbu khas Mandar yang terbuat dari mangga muda yang sudah dipotong lalu dijemur. Betul? Betul, kita mau coba. Kalau dicoba langsung begini, rasanya sangat asam. Tapi kalau dijadikan bumbu masakan, rasa asamnya pas cenderung segar. Bumbunya. Sip.
semua bahan sudah siap. Sekarang campurkan bumbu dan bahan lainnya. Mulai dari bumbu halus, potongan bawang mandar, pamaisang, garam, bubuk kunyit, minyak mandar, dan ikan tongkolnya. Oke, kita kasih masuk ikannya. Jadi untuk memasak bau api seperti ini, semua bahan itu akan dimasukkan ke dalam kawali. Kawali yang terbuat dari tanah liat. Setelah itu akan dimasak menggunakan tungku. Setelah itu, tinggal masukkan air sampai semua bahan tenggelam dan masak sampai matang. Masak minimal 30 menit sampai kuahnya agak surut. Jadi bumbu-bumbunya benar-benar meresap. Bau api adalah salah satu makanan sehari-hari yang sampai sekarang sangat mudah ditemukan. Sip, ini dia bau api siap kita cicipi. Jadi yang membedakan bau api dengan sop ikan pada umumnya itu cara masaknya. Nah, bau api ini dimasak sampai kuahnya surut atau mati. Atau mati ya? Mati. Nah, ini cocok banget dimakan kalau dengan suasana seperti ini, pinggir pantai. Rasa asamnya gurih. Tambahan si bumbu asam khas Mandar alias pamaisang ini juga bikin rasa bau apinya jadi lebih segar. Mantap Mi, marasa. Masih menggunakan ikan sebagai bahan tambahannya. Sekarang pakai ikan yang sudah dibakar sebelumnya ya. Dan kali ini akan kita masak menjadi jajanan khas Sulawesi Barat. Kita butuh tepung yang dibuat jadi kulit. Ada juga wortel dan berbagai sayuran lain. Selain tepung yang diubah jadi kulit, semua bahan lain seperti ikan dan berbagai jenis sayurannya dipotong dulu menjadi lebih kecil. Hari ini kita akan masak kuliner khas Sulawesi Barat dan sekitarnya, yaitu sambusa. Nah, ini terdiri dari tepung dan isiannya ada wortel, terus ikan, sama ini bawang. Terus Tante bikin kulitnya yang banyak. Sambusa adalah salah satu jajanan yang menjadi menu takjil favorit warga Sulawesi Barat. Membuat sambusa, salah satu tahapan yang utama adalah menyiapkan kulit yang terbuat dari adonan tepung terigu. Hampir sama seperti kulit lumpia atau martabak telur. Hampir sama dengan samosa yang berasal dari India, baik dari nama, bentuk, dan bahan kulitnya. Sambosa dari Mandar ini menggunakan ikan yang dicampur dengan berbagai bumbu khas Mandar seperti bahan utama isiannya. Bumbu-bumbu seperti lada, bawang merah, bawang putih, dan cabainya dihaluskan dulu ya. Ikan yang digunakan biasanya sudah dimasak lebih dulu. Suwir-suwir dulu daging ikan tongkolnya biar lebih mudah saat dimasukkan jadi isian. Setelah semua bahan isian siap, saatnya kita tumis. Yang bikin rasa sambusa lebih nikmat ya ini, karena semua bahan isiannya dimasak dulu dengan bumbu. Setelah tumis semua bumbu yang sudah dihaluskan, masukkan isian wortel dan daun bawang. Maafkan ya teman, saat tumis bumbu cabai dan lada begini, memang pedasnya bisa sampai ke mata, bikin nangis. Terakhir, tumis juga daging ikan asap yang sudah disuir-suir. Sekarang saatnya menyatukan aku dan kamu. Maksudnya satukan kulit sambusa dengan isiannya. Kita bikin. Kita kasih masuk. Jadi sebenarnya sambusa ini mirip-mirip dengan pastel, tapi yang membedakan itu cuman bagian akhirnya. Kalau sambusa segitiga, kalau pastel setengah lingkaran ya. Benar. Isiannya juga beda tuh, Mama? Beda. Ini ada ikannya. Nah, karena bentuknya segitiga, kita harus hati-hati dan teliti saat memasukkan isian dan membuat lipatannya. Harus benar-benar rapat ya, agar tidak ada yang bocor saat digoreng nanti. Iya,
Jangan lupa elemen penting kalau lagi membungkus kulit sambusa ini, yaitu telur ayam. Nah, telur ayam ini digunakan sebagai perekat. Jadi, kulit sambusanya benar-benar tertutup rapat. Tahap terakhir dari pembuatan sambusa yaitu digoreng sampai matang. Usahakan saat menggoreng sambusa menggunakan minyak yang cukup banyak agar seluruh bagian sambusa terkena minyaknya. Oh iya, usahakan menggunakan api yang besar juga biar tekstur kulitnya lebih renyah. Bisa dimakan, sudah. Sudah matang ini, sudah siap kita hidangkan. Sambusa ini bisa dinikmati kapan saja, tapi serupa gorengan di Jawa. Sambusa jadi favorit menu takjil di Sulawesi Barat. Jadi menu takjil berbuka. Jadi sambusa ini sangat unik ya, karena rasanya itu di luarnya itu gurih dan kriuk, terus di dalamnya karena banyak banget bahannya, jadi beragam rasanya. Ada manis, asam, ada pedasnya, gurih. Cocok sekali dinikmati nih tante. Tambah lagi adek. Ada yang kurang ini kalau makan sambusa rame-rame begini. Teh manis. Biar suasana puasanya makin kerasa. Tapi dinikmati begini saja sudah enak banget kok. Marasa.